Bayangkan, sebuah kanvas berukuran 2 meter persegi, terbuat dari bahan yang sama dengan kanvas yang dijual di toko merah seharga beberapa ratus ribu rupiah. Di atasnya, coretan-coretan warna yang terlihat sekilas seperti hasil tantrum anak berusia 3 tahun. Garis-garis membengkok, percikan warna yang tidak teratur, seolah-olah seniman menutup matanya dan melukis dengan sembarangan. Namun, lukisan ini dijual seharga 1 miliaran rupiah, bahkan lebih. Inilah paradoks yang menjadi jantung dari misteri pasar seni. Sesuatu yang tidak lebih dari pigmen dan minyak di atas kanvas, sesuatu yang dapat difoto dengan sempurna atau diduplikasi secara identik, diperhitungkan memiliki nilai yang melampaui rumah mewah, mobil Pajero, atau masa depan pendidikan seorang anak. Bagaimana mungkin? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang harga. Ini adalah perjalanan ke dalam inti peradaban manusia, tentang bagaimana kita menciptakan makna, membangun kepercayaan pada nilai yang tidak terlihat, dan menggunakan keindahan sebagai simbol kekuasaan. Untuk memahami mengapa lukisan bisa mahal, kita harus melangkah keluar dari logika pasar biasa dan masuk ke dalam ekosistem yang jauh lebih kompleks. Bersama Bom Seni, mari kita temukan jawaban atas sebuah pertanyaan. Kenapa karya seni itu mahal? Nilai estetis sebuah lukisan, keindahannya, kemampuannya untuk menyentuh jiwa, menggerakkan emosi, atau mengubah cara kita melihat dunia, tidak memiliki hubungan linier dengan harganya. Ini adalah kesimpulan pertama yang harus diterima, meski terasa mengganggu pikiran kita. Seorang pelukis berbakat mungkin menghasilkan karya yang jauh lebih gacor secara visual daripada seniman terkenal di dunia. Tetapi, jika seniman pertama belum pernah diakui oleh institusi seni, hasil karyanya akan tetap nongkrong di studio dengan harga yang sangat terjangkau. Sementara seniman kedua dapat menjual sketsa cepat untuk jutaan rupiah dengan mudah. Ini bukan karena publik atau kolektor tidak memiliki mata yang baik. Ini adalah bukti bahwa pasar seni beroperasi pada logika yang berbeda dari logika estetika murni. Nilai pasar adalah konstruksi sosial yang kompleks, yang dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan, institusi, dan kepercayaan kolektif yang telah dibangun selama berabad-abad. Ketika seorang kolektor membayar jutaan untuk sebuah lukisan, mereka tidak hanya membayar untuk keindahan visual, mereka membayar untuk sesuatu yang jauh lebih abstrak, sebuah kesepakatan bersama bahwa objek ini bernilai demikian. Mereka membeli kepercayaan, legitimasi, dan status. Mereka membeli cerita. Kelangkaan adalah fondasi dari semua nilai ekonomi. Apa yang melimpah tidak bernilai, apa yang langka menjadi berharga. Tetapi dalam dunia seni, kelangkaan sering bukan sekadar hasil alami dari penawaran dan permintaan. Kelangkaan itu diciptakan, diperhitungkan, dan dimanipulasi dengan cermat. Sebuah lukisan asli hanya ada satu, tidak peduli berapa banyak orang yang ingin memilikinya, hanya satu orang yang bisa menjadi pemiliknya. Ini berbeda dengan buku, musik, atau film, media yang dapat direproduksi tanpa batas. Dalam era digital di mana segala sesuatu dapat disalin, diduplikasi dengan sempurna, dan dibagikan tanpa biaya, ketunggalan fisik menjadi semakin berharga. Anda dapat melihat reproduksi The Starry Night di internet dengan resolusi 4K, tetapi Anda tidak akan pernah menyentuh cat yang diterapkan tangan Van Gogh ke kanvas pada malam yang gelap di Arles lebih dari 100 tahun lalu. Namun, kelangkaan fisik bukanlah satu-satunya yang penting. Seniman juga dapat membatasi jumlah pekerjaan yang mereka hasilkan secara sengaja. Ada seniman yang membuat hanya beberapa kanvas per tahun, meskipun mereka secara teknis mampu untuk menghasilkan lebih banyak. Pembatasan ini adalah strategi yang diperhitungkan untuk mempertahankan eksklusivitas. Jika seniman itu tiba-tiba menghasilkan 50 lukisan baru, pasar akan bereaksi, dan nilai setiap karya akan jatuh. Meskipun ini belum tentu. Dengan cara yang sama, penjualan karya seni juga diatur. Galeri premium tidak akan menjual semua karya seniman di inventory mereka dalam 1 tahun. Mereka akan melepaskannya perlahan, menciptakan antisipasi dan kelangkaan buatan yang mendorong permintaan naik. Dalam ekosistem ini, kelangkaan adalah pertamax yang menggerakkan mesin nilai. Abad ke-20 menunjukkan kepada kita bahwa nama seniman adalah merek yang paling kuat dalam dunia seni. Bukan hanya nama seseorang, nama itu adalah ringkasan dari seluruh narasi mereka, perjalanan hidup mereka, perjuangan mereka, inovasi mereka, dan kontribusi mereka kepada sejarah seni.
Ketika seorang kolektor membeli karya Picasso, mereka bukan hanya membeli sebuah lukisan, mereka membeli akses ke legasi seorang pria yang mengubah cara manusia memandang bentuk dan perspektif. Mereka membeli jejak kaki dalam sejarah seni modern. Mereka membeli validasi yang datang dari ribuan buku yang ditulis tentang seniman ini, ribuan kuliah yang diajarkan di universitas-universitas terkemuka, dan pengakuan dari institusi seni paling berwibawa di dunia. Rekam jejak institusional adalah bagian integral dari persamaan ini. Museum mana yang telah menampilkan karya ini? Apakah itu ditampilkan di Biennale Venice atau Documenta? Apakah itu bagian dari koleksi permanen di Museum Seni Modern New York atau Tate Modern di London? Setiap validasi institusional ini menambah nilai seperti lapisan varnis yang diterapkan berkali-kali. Sebaliknya, seniman yang bekerja di daerah terpencil, di luar perhatian institusi seni barat yang dominan, akan menemukan diri mereka di luar pasar, tidak peduli berapa berbakat mereka. Sistem ini bersifat self-reinforcing. Seniman yang sudah terkenal mendapat lebih banyak pameran, yang membuat mereka lebih terkenal, yang membuat karya mereka lebih mahal, yang membuat mereka lebih diinginkan oleh museum dan kolektor. Sementara itu, bakat yang tersembunyi tetap tersembunyi. Nilai potensial mereka tidak pernah terwujud. Di balik setiap harga mahal, ada sekelompok pemain institusional yang telah bekerja untuk memvalidasi, mempromosikan, dan memposisikan karya seni tersebut ke dalam kanon. Galeri seni bukanlah sekedar ruang display pasif, mereka adalah mesin penciptaan nilai yang gokil. Galeri premium dunia, galeri di New York, London, Paris, dan Hong Kong berfungsi sebagai gatekeeper. Mereka memilih seniman mana yang layak dipresentasikan, dan keputusan mereka memiliki bobot budaya yang signifikan. Ketika Galeri Gagosian, salah satu dari yang paling berpengaruh, memilih untuk merepresentasikan seorang seniman, itu adalah validasi yang membuka pintu ke pasar kolektor global. Kurator memainkan peran yang sama pentingnya. Mereka adalah pendongeng handal yang menceritakan mengapa sebuah karya penting, bagaimana ia cocok dalam narasi seni kontemporer atau sejarah seni secara umum. Sebuah kurasi yang cerdik dapat mengubah perspektif tentang sebuah karya, menghubungkannya dengan gerakan budaya yang lebih besar, dan mendadak karya itu menjadi penting bukan hanya secara estetis, tetapi juga secara intelektual. Museum adalah validator tertinggi. Ketika museum besar mengakuisisi karya, itu adalah pengakuan bahwa karya ini layak untuk dipertahankan untuk generasi mendatang. Ini menerjemahkan ke dalam nilai pasar yang signifikan. Jika museum itu adalah Louvre atau Metropolitan Museum, validasi itu praktis tidak ada duanya. Kolektor, terutama kolektor besar yang memiliki reputasi dan pengaruh, juga menjadi bagian dari ekosistem ini. Ketika kolektor terkenal membeli karya dari seniman tertentu, itu menginformasikan pasar yang lebih luas bahwa seniman itu bernilai perhatian. Jika kolektor itu kemudian meminjamkan karya itu untuk pameran besar atau pameran retrospektif diselenggarakan, nilai meningkat lagi. Jaringan ini tidak selalu bersifat korup atau niat jahat, tetapi itu adalah jaringan kekuasaan nyata yang menentukan siapa yang diakui dan siapa yang tetap. Sebuah karya seni yang indah tetapi tanpa cerita akan selalu bernilai kurang daripada karya seni yang indah dan memiliki narasi yang kuat. Narasi adalah katalis yang mengubah pigmen menjadi makna. Lihatlah bagaimana sebuah lukisan yang dilukis oleh seniman yang kemudian dikenal karena menderita penyakit mental menjadi lebih berharga setelah penderitaan itu diketahui. Tiba-tiba, setiap goresan di kanvas membaca sebagai manifestasi dari anguish internal. Setiap warna yang kuat adalah ledakan emosi. Narasi penderitaan menciptakan resonansi emosional yang meningkatkan nilai karya. Konteks sejarah juga penting. Sebuah lukisan yang dilukis selama periode revolusi sosial memiliki bobot sejarah yang tidak dimiliki oleh karya yang dilukis pada waktu yang tenang. Jika seniman adalah bagian dari gerakan seni penting yang mengubah cara orang melihat dunia, karya mereka menjadi artefak dari periode itu. Trauma dan catatan sejarah menambah lapisan lain. Karya seni dari seniman yang melarikan diri dari perang, yang karya-karyanya hilang dan ditemukan kembali, atau yang bekerja dalam kondisi penindasan, semuanya memiliki aura yang lebih dalam. Kisah perjuangan, ketahanan, dan kemanusiaan memberikan makna yang melampaui keindahan visual semata. Tidak peduli berapa banyak kritikus seni yang berbicara tentang keindahan murni dan pengalaman estetis, kenyataannya adalah bahwa sebagian signifikan dari pasar seni didorong oleh motivasi investasi. Seni adalah aset yang dapat dikoleksi, dapat disimpan, dapat ditransfer, dan yang paling penting, dapat dihargai dari waktu ke waktu. Untuk investor, seni menawarkan diversifikasi portfolio. Ini tidak berkorelasi sempurna dengan saham atau obligasi, sehingga membantu menyebarkan risiko. Lebih lanjut, ada komponen estetika yang membuat investasi seni berbeda dari investasi real estate atau komoditas. Anda bisa menggantungnya di dinding dan menikmatinya saat Anda menunggu nilainya naik.
Spekulasi adalah bagian integral dari pasar seni kontemporer. Investor akan membeli karya dari seniman muda yang menjanjikan, menunggu sampai seniman mendapat pengakuan yang lebih luas, dan kemudian menjual dengan profit yang substansial. Ini menciptakan gelembung yang dapat meningkatkan harga secara artifisial, tetapi juga menciptakan insentif bagi galeri dan kurator untuk mempromosikan seniman-seniman tertentu. Pada akhirnya, seni mahal adalah lambang. Ini adalah cara bagi mereka yang memiliki kekayaan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kaya, tetapi juga berkultivasi, berorientasi pada kecanggihan, dan terhubung dengan lingkaran elit global. Memiliki karya seni oleh seniman terkenal adalah bagian dari performance budaya kelas atas. Ini memberikan sinyal tentang selera, pengetahuan, dan akses ke lingkaran eksklusif. Seorang miliarder dapat membeli yacht yang mewah, tetapi semua miliarder lain juga dapat melakukannya. Tetapi untuk mengkoleksi karya seni yang signifikan, seseorang perlu memiliki pengetahuan, koneksi, dan niat yang mendalam. Ini membuat koleksi seni menjadi marker dari kelas tertinggi. Museum pribadi dan ruang display pribadi adalah cara untuk menunjukkan koleksi ini kepada dunia. Pameran, pinjaman ke museum, dan publikasi dalam katalog Raisonné adalah cara untuk memastikan bahwa koleksi ini tetap relevan dan dihargai. Status ini kemudian diterjemahkan kembali ke dalam nilai pasar yang lebih tinggi. Sebuah lukisan tidak hanya menjadi lebih berharga karena seniman menjadi lebih terkenal, karya itu menjadi lebih berharga karena usia itu sendiri. Semakin lama sebuah lukisan ada, semakin menjadi bagian dari sejarah budaya kita, semakin besar nilainya. Memahami ini sesederhana memahami barang antik. Ini karena kelangkaan ditambah dengan tidak dapat diperbaharui. Setiap karya yang hilang, yang terbakar dalam kebakaran, yang dibuang atau yang hilang dalam perang, mengurangi pasokan yang tersedia. Semakin sedikit karya yang tersisa dari seniman tertentu, semakin berharga setiap karya yang tersisa. Waktu adalah sekutu dari penjual seni. Ia secara alami mengurangi penawaran sambil sering meningkatkan reputasi seniman. Sejarah juga memberikan perspektif. Sebuah karya yang mungkin tidak dihargai pada masa hidupnya seniman mungkin akan diakui kembali setelah bertahun-tahun ketika sejarawan seni menemukan signifikansinya dan menempatkannya kembali ke dalam kanon. Van Gogh tidak menjual banyak lukisan selama hidupnya, tetapi ratusan tahun setelah kematiannya, karyanya menjadi di antara yang paling berharga di dunia. Pasar seni tidak hanya tentang penawaran dan permintaan organik, ada strategi dan mekanisme yang digunakan untuk mempengaruhi harga. Rumah lelang besar seperti Christie's dan Sotheby's tidak hanya menjual, mereka mengatur aturan permainan. Dengan menetapkan perkiraan harga awal yang tinggi, mereka menetapkan ekspektasi pasar. Dengan menampilkan karya dalam katalog pameran yang menarik, mereka mempengaruhi persepsi. Dengan mengundang kolektor tertentu untuk melihat preview pribadi, mereka menciptakan eksklusivitas dan kompetisi antara pembeli potensial. Riset pasar yang dilakukan oleh rumah lelang membantu memahami di mana harga yang optimal mungkin berada, memaksimalkan pendapatan baik untuk seller maupun untuk rumah lelang itu sendiri. Galeri juga menggunakan strategi. Dengan menjual karya dari seniman tertentu hanya kepada kolektor yang dipilih, mereka mempertahankan eksklusivitas. Dengan meningkatkan harga secara bertahap dengan setiap pameran baru, mereka menciptakan momentum. Dengan menghubungkan seniman mereka dengan gerakan seni yang lebih luas atau dengan seniman terkenal lainnya, mereka meningkatkan relevansi. Ini bukanlah trik atau tipu dalam arti tradisional, itu adalah operasi normal dari pasar yang canggih. Tetapi penting untuk mengenali bahwa harga seni bukan hasil murni dari kekuatan pasar yang netral, tetapi hasil dari strategi dan kekuasaan yang dieksekusi oleh pemain institusional. Kita telah melakukan perjalanan melalui skena pasar seni, dan apa yang kita temukan adalah sistem yang kompleks, berlapis, dan seringkali paradoks. Sebuah lukisan yang tidak lebih dari kanvas dan cat menjadi bernilai miliaran bukan karena keindahan intrinsiknya semata, tetapi karena jaringan manusia telah memutuskan bersama bahwa demikianlah nilai darinya. Tetapi pertanyaan yang tersisa, pertanyaan yang paling sulit adalah etika dari semua ini. Apakah adalah benar bahwa seni harus mahal? Apakah harga yang melampaui jangkauan rata-rata orang yang mencintai seni bukanlah bentuk dari eksklusivitas yang tidak adil? Ketika uang menjadi kunci utama untuk akses ke keindahan yang dianggap sebagai warisan budaya manusia, apa yang telah kita lakukan terhadap ideal dari seni sebagai sesuatu yang universal dan untuk semua orang? Atau mungkin pertanyaannya lebih baik dirumuskan sebaliknya, apakah seni harus diperlakukan secara berbeda?
Apakah upaya untuk membuat seni gratis dan dapat diakses secara luas akan menghilangkan insentif untuk penciptaan? Apakah harga tinggi adalah apa yang memastikan bahwa seni tetap dihargai, didokumentasikan, dan dilestarikan untuk generasi mendatang? Tidak ada jawaban yang sederhana. Tetapi dalam merenungkan lukisan mahal yang menggantung di dinding museum atau koleksi pribadi, mungkin pertanyaan itu sendiri lebih berharga daripada jawaban yang kami cari. Karena dalam bertanya mengapa seni mahal, kita juga bertanya kepada diri sendiri apa yang kita hargai, apa yang kita anggap penting, dan siapa yang kita izinkan untuk menjadi bagian dari percakapan culture kita.